Oke, ini obat-obatan susunan saraf otonom. Nah, jadi obat-obatan SSO ini adalah susunan saraf otonom. Dia adalah obat-obatan yang dapat mempengaruhi tadi penurusan impuls listrik dalam susunan saraf otonom dengan jalan mengganggu sintesis. Jadi mengganggu sintesis dari neurotransmitter gitu, yaitu neurotransmitternya tadi asetilkolin atau norepinefrin, atau menyebabkan penimbunan dari neurotransmitter atau menyebabkan pembebasan neurotransmitter dari reseptor sehingga dia nggak berikatan dengan reseptor, atau menyebabkan penguraian dari neurotransmitternya atau mempengaruhi kerja atas reseptor khusus. Nah, jadi ini mekanisme dari obat-obatan susunan saraf otonom. Bisa mengganggu sintesis neurotransmitter, menyebabkan penimbunan neurotransmitter, menyebabkan pembebasan atau penguraian dari neurotransmitter sehingga dia menjadi lebih sedikit. Maka dia tidak mengaktifkan reseptornya gitu, baik di saraf simpatik maupun parasimpatik. Nah, akibatnya dipengaruhi fungsi otot polos dan organ jantung dan kelenjar. Ini ya. Nah, ini untuk pembagian obat-obat susunan saraf otonom, jadi ada obat yang bekerja pada saraf simpatik tadi, ada obat yang bekerja pada saraf parasimpatik. Nah, ada yang ketiga adalah zat-zat perintang ganglion. Jadi dia bekerjanya di ganglion. Dia merintangi penerusan impuls listrik dalam sel-sel ganglion, baik di sistem saraf simpatik maupun sistem saraf parasimpatik. Jadi dia merintangi penerusan impuls listrik atau rangsangan tadi yang jalan di sistem saraf melalui sel-sel ganglion. Sedangkan kalau obat-obatan yang bekerja pada saraf simpatik maupun parasimpatik, biasanya dia berpengaruhnya terhadap neurotransmitter dan reseptor. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Untuk obat yang bekerja pada saraf simpatik, ada dua lagi, simpatomimetika dan simpatolitika. Kerjanya berlawanan. Mudahnya kalau terakhirnya mimetika gitu atau simpatomimetika berarti dia menstimulasi efek saraf simpatik. Nanti ketika obat ini diberikan maka kerjanya sama seperti ketika saraf simpatik diaktifkan. Sedangkan kalau simpatolitik atau sebutannya adrenolitik atau anti-adrenergik, nah dari katanya udah anti, maka dia efeknya menekan atau melawan kerja saraf simpatik. Jadi kerjanya berlawanan. Nah, yang mana biasanya kerja dari anti-adrenergik ini sama atau mirip dengan efek ketika saraf parasimpatik yang diaktifkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian yang kedua obat yang bekerja pada saraf parasimpatik ada dua juga sama parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Kalau tadi yang terakhirnya mimetik berarti dia mengaktifkan. Maka obat-obatan parasimpatomimetik dia kerjanya menstimulasi efek saraf parasimpatik. Sedangkan kalau obat-obat parasimpatolitik dia kerjanya melawan dari efek saraf parasimpatik, sehingga nanti obat-obat parasimpatolitik efeknya akan mirip dengan obat-obatan simpatomimetik ya ketika saraf simpatik yang diaktifkan. Seperti itu. Nah, kita masuk ke obat-obatan yang mempengaruhi saraf parasimpatik dulu ya, gitu, atau saraf kolinergik. Nah, kita masuk ke sini dulu, yaitu ada obat-obatan kolinergik atau parasimpatomimetik sama, dan obat-obatan antikolinergik atau obat parasimpatolitik. Nah ini, obat-obat kolinergika atau parasimpatomimetika, dia merupakan sekelompok zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi susunan saraf parasimpatik. Nah, karena dia melepaskan neurotransmitter asetilkolin di ujung-ujung neuronnya. Ya, kolinergik yaitu parasimpatomimetik sama. Nah, kemudian ada obat yang namanya antikolinergika atau obat parasimpatolitik. Kira-kira pengertiannya apa? Ada yang bisa? Tadi sudah saya singgung sebenarnya di awal.
Silakan. Untuk obat kolinergik, pengertiannya apa antikolinergik? Kalau tidak ada, mungkin saya minta satu orang ya, Mbak Nova, SF20073. Oke, silakan Mbak Nova. Kira-kira pengertian antikolinergik apa, Mbak? Maaf Bu, pengertian apa? Antikolinergika atau parasimpatolitika? Antikolinergik. Obat-obatan yang dapat menghambat aktivitas neurotransmitter asetilkolin. Ya lah, Bu. Oke, benar ya. Oke, alhamdulillah. Berarti masih menyimak Mbak Nova ya. Jadi kalau antikolinergik kebalikan dari kolinergika atau kebalikan dari parasimpatomimetika ya gitu. Jadi obat-obat yang menghambat efek stimulasi susunan saraf parasimpatik atau menghambat efek dari aktivasi oleh neurotransmitter asetilkolin. Oke, saya lanjut. Ini Nah, ini parasimpatik tadi bila saraf parasimpatik dirangsang maka efeknya menyerupai keadaan tidur atau istirahat karena tugas utamanya adalah mengumpulkan energi dari makanan dan menghambat penggunaannya. Jadi biasanya sistem saraf parasimpatik itu diaktifkannya pada malam hari atau kerjanya malam hari gitu. Dia tugasnya tadi mengumpulkan energi untuk besok pagi. Yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu adalah efek dari ketika sistem parasimpatik diaktifkan terhadap beberapa organ maupun kelenjar. Coba kita lihat. Nah, misalnya di organ mata, gitu, maka ketika sistem saraf parasimpatik diaktifkan itu terjadi accommodation for near vision atau miosis. Nah, jadi terjadi miosis ya. Kemudian pada kelenjar saliva atau kelenjar kelenjar liur gitu terjadi dia lebih cair air liurnya dan lebih meningkat produksinya gitu. Makanya kan kalau tidur mungkin ileran gitu. Itu karena memang sistem saraf parasimpatik mengaktifkan kelenjar saliva untuk mengeluarkan produksi air liur. Kemudian pada jantung gitu kontraksinya menurun dan tekanan darahnya juga menurun. Nah, kemudian pada bronkus dia menyebabkan kontriksi atau penyempitan dan dia meningkatkan sekresi atau pengeluaran cairan di bronkus. Makanya kan kadang mungkin agak bengek gitu atau apa sih biasanya ngorok gitu ya kalau tidur karena memang bronkusnya menyempit gitu sehingga memunculkan bunyi seperti ngorok. Kemudian pada saluran pencernaan sekresi meningkat, cairan lambung meningkat, peristaltik meningkat. Nah, oleh karena itu kan pas bangun tidur pagi-pagi biasanya asam lambung naik atau lapar gitu dan biasanya mau pup atau buang air besar karena memang pada saat tidur sistem parasimpatik diaktifkan itu peristaltik khususnya terjadi peningkatan sedangkan sphincter tone-nya menurun ya. Bladder atau saluran urin sphincter tone-nya menurun, detrusornya meningkat gitu. Nah, makanya biasanya mau buang air kecil juga karena dia merangsang pengeluaran air kecil. Nah, ini beberapa kerja dari sistem saraf parasimpatik ketika diaktifkan oleh tadi neurotransmitter asetilkolin ya gitu pada beberapa organ fungsinya atau kerjanya seperti yang disebutkan tadi. Nah, ini ya. Nah, ini meningkatkan aktivitas saluran cerna, meningkatkan pengeluaran air liur, pengeluaran asam lambung, peningkatan motilitas usus dan peningkatan defekasi atau buang air besar. Peningkatan aktivitas saluran urin, tadi urinasi lebih tinggi, penyempitan pupil atau miosis, menurunkan tekanan intraokuler, akibatnya lancarnya pengeluaran air mata. Biasanya ini yang digunakan ya, dia bermanfaat untuk obat-obatan dia bermanfaat sebagai obat untuk penyakit glukoma biasanya karena obat-obat parasimpatik
atau ya obat-obatan parasimpatomimetik dia akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik di mana nanti pada organ mata dia bisa menurunkan tekanan intraokuler. Kemudian menyebabkan penurunan denyut jantung dan penyempitan saluran nafas. Nah, ini jadi efek samping ya. Jadi hati-hati menggunakan obat-obatan parasimpatomimetik ya kan. Kalau parasimpatomimetik berarti obatnya kan menstimulasi kerja saraf parasimpatik. Hati-hati menggunakan obat-obatan ini pada pasien yang asma. Nah, karena malah menyebabkan bronkusnya menyempit. Nah, ini ya. Ini sama seperti gambar tadi, jadi saraf parasimpatik kan neurotransmitternya asetilkolin, nih asetilkolin, ini adalah reseptornya, reseptor muskarinik. Nah, dia melalui saraf tadi postganglion, asetilkolinnya dirilis, kemudian dia akan menduduki reseptor muskarinik, yang mana reseptor muskarinik ini ada di organ-organ tadi. Nah, ini 1, 2, 3. Ini smooth muscle cell, otot polos, otot polos, dia reseptor M3, kemudian ini di jantung, sel jantung, reseptor M2, dan di sel sekretori. Gitu. Dia reseptor M3 juga. Nah, seperti ini ya. Efeknya apa? Yang tadi, yang sudah kita sebutkan tadi efeknya. Misalnya pada jantung terjadi penurunan denyut jantung, tekanan darah menurun gitu. Pada ini otot polos di saluran cerna misalnya terjadi peningkatan motilitas khusus gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian penggolongan obatnya ada 2 tadi ya, parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Kalau simpatomimetik dia mempengaruhi atau kerjanya sama seperti saraf parasimpatik, parasimpatolitik kerjanya berlawanan dari saraf parasimpatik. Nah, kita lihat yang parasimpatomimetik. Ini terdapat enzim yang menguraikan asetilkolin yaitu asetilkolinesterase, yang mana obat parasimpatomimetik dapat bekerja secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau kerjanya secara langsung, dia bekerja melalui ikatan dengan reseptor asetilkolin, yaitu terdapat 2 reseptor, nikotinik dan muskarinik. Sedangkan kalau bekerja tidak langsung, maka dia menghambat penghancuran asetilkolin oleh asetilkolinesterase, sehingga konsentrasi asetilkolinnya tetap tinggi. Jadi ada 2 mekanisme kerja dari parasimpatomimetik ya, gitu. Jadi bekerja secara langsung, yaitu di mana obat-obatan parasimpatomimetik ini dia akan menduduki reseptor muskarinik pada efektor organ yang belum diduduki oleh asetilkolin. Nah, ini kita lihat yang gambar sebelah. Nah, ini misalnya adalah direct parasimpatomimetik atau parasimpatomimetik yang kerjanya langsung. Contohnya adalah karbakol. Nah, ke sini dia akan menduduki reseptor muskarinik yang ada di efektor organ, di mana reseptor muskariniknya belum diduduki oleh asetilkolin. Ya, ini asetilkolin. Nah, asetilkolin ini akan menduduki reseptor juga ketika dia rilis dari postganglion. Ini asetilkolin ya. Jadi kalau bekerja secara langsung, dia menduduki reseptor muskarinik yang belum diduduki oleh asetilkolin. Sehingga nanti efeknya sama. Dia akan mengaktifkan reseptor muskarinik di efektor organ. Sama seperti ketika diaktifkan oleh asetilkolin. Maka efek yang tadi sudah saya jelaskan itu akan terjadi pada efektor organnya di mana dia teraktifkan nanti. Sedangkan kalau kerjanya tidak langsung di sini. Nah, kalau kalian masih ingat, tadi kan ada proses inaktivasi dari asetilkolin, di mana asetilkolinnya akan diuraikan oleh enzim asetilkolinesterase. Nah, obat-obatan parasimpatomimetik yang kerjanya nggak langsung, dia akan menghambat, nih ya. Dia menghambat asetilkolinesterase untuk menguraikan asetilkolin. Contoh obatnya ini, neostigmin. Sehingga kalau asetilkolinesterase dihambat untuk menguraikan asetilkolin, maka asetilkolin yang tadinya mau diuraikan kan nggak jadi diuraikan, sehingga nanti dia tetap menjadi asetilkolin, sehingga dia tetap bisa bekerja dan mengaktifkan reseptor muskarinik. Nah, maka nanti kalau dia nggak diuraikan, konsentrasinya jadi banyak, gitu. Maka banyak juga yang bisa menduduki reseptor muskarinik. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 mekanisme ya.
obat-obatan parasimpatomimetik, yaitu dia bekerja langsung dan bekerja tidak langsung. Ini. Nah, contoh obatnya ya. Nah, jadi ini contoh obatnya. Kalian bisa lihat untuk yang parasimpatomimetik langsung, nama lainnya juga agonis muskarinik. Muskarinik itu reseptornya. Dia bekerja langsung terhadap organ ujung dengan kerja utama yang mirip efek muskarinik dari asetilkolin. Nah, ini obatnya karbakol, pilokarpin, muskarin, arekolin. Nah, biasanya buat glukoma tadi, karena kan kalau masih ingat, sistem saraf parasimpatik terhadap organ mata, dia akan menurunkan tekanan intraokuler mata, di mana pada orang yang glukoma biasanya terjadi peningkatan tekanan intraokuler pada mata. Sedangkan kalau parasimpatomimetik tak langsung, itu disebut juga antikolinesterase ya, karena tadi kerjanya menghambat enzim asetilkolinesterase. Contoh obatnya neostigmin, pisostigmin, piridostigmin, dan rivastigmin. Ini efeknya kalau yang neostigmin, pisostigmin, dan piridostigmin biasanya bisa digunakan buat glukoma juga. Kalau rivastigmin, efeknya bisa meningkatkan kemampuan memori, digunakan pada penderita penyakit Alzheimer. Nah, ini penggunaannya ya. Ini penggunaan obat-obatan kolinergik. Nah, bisa buat glukoma, bisa buat miastenia gravis, bisa buat demensia Alzheimer. Satu lagi, bisa buat atonia. Nah, glukoma sendiri itu merupakan penyakit mata tadi yang saya sebutkan, di mana tekanan intraokuler pada mata itu meningkat, sehingga biasanya menjepit saraf mata. Obat yang bisa digunakan tadi pilokarpin, karbakol, dan neostigmin, di mana obat-obatan ini tadi bekerjanya secara langsung, yang pilokarpin dan karbakol ya, jadi dia menduduki reseptor muskarinik yang belum diduduki oleh asetilkolin, sehingga pada bagian mata dia akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik dan terjadi penurunan tekanan intraokuler pada bagian mata. Sedangkan kalau neostigmin tadi kerjanya nggak langsung, dia menghambat enzim asetilkolinesterase untuk menguraikan asetilkolin. Kemudian miastenia gravis, dia penyakit autoimun, di mana penyakit autoimun ini terjadi kekurangan asetilkolin di saraf ujung motorik otot lurik. Sehingga biasanya sering terjadi keletihan, kelemahan otot, muka, mata, dan mulut. Karena kalau masih ingat tadi, sistem saraf parasimpatik itu diaktifkan, fungsinya adalah untuk menghimpun energi supaya pagi harinya bisa beraktivitas. Sehingga kalau terjadi kekurangan asetilkolin, maka sistem parasimpatiknya juga nggak aktif gitu atau terhambat kerjanya, maka nggak bisa tadi menghimpun energi, sehingga nanti sering letih, sering lemah, otot, muka, mata, dan mulut. Contoh obatnya ya bisa kalian lihat. Visostigmin, tadi kalau masih ingat, visostigmin, neostigmin, gitu, kerjanya yang nggak langsung. Jadi dia menghambat penguraian asetilkolin oleh enzim asetilkolinesterase. Kemudian untuk obat-obatan kolinergik juga digunakan untuk demensia Alzheimer, di mana demensia Alzheimer ini terjadi kekurangan asetilkolin juga di otak. Nah, sehingga kan obat ini berperan penting gitu. Bisa meningkatkan konsentrasi dari asetilkolin seperti obat-obatan rivastigmin. Atonia, keadaan kelemahan otot polos, sukar berkemih, atonia kandung kemih, karena tadi sistem saraf parasimpatik juga mempengaruhi saluran urin, otot polos pada saluran urin. Contohnya adalah karbakol dan neostigmin. Nah, jadi ini ya, ini biasanya penggunaan obat-obat kolinergika atau obat-obat parasimpatomimetik. Nah, sekarang efek sampingnya. Kalau efek sampingnya ini sama dengan efek dari stimulasi susunan saraf parasimpatik secara berlebihan ya. Misalnya tadi kan karena dia meningkatkan defekasi, maka dia efek sampingnya kemungkinan diare.
mual, muntah karena memang terjadi peningkatan asam lambung. Kemudian tadi pada kelenjar ludah kan dia akan meningkatkan sekresi ludah, meningkatkan sekresi keringat. Gitu. Kemudian terjadi bradikardi. Bradikardi ini adalah detak jantung menjadi lebih lambat karena tadi kan pada jantung dia menyebabkan penurunan kontraksi otot jantung dan juga menyebabkan bronkontriksi tadi atau penyempitan bronkus sehingga terjadi depresi pernapasan. Maka tadi yang saya bilang hati-hati menggunakan obat-obatan kolinergika atau parasimpatomimetik pada orang yang juga mengalami asma. Nah, ini obat satunya ya, obat parasimpatklitik atau sebutannya antikolinergik. Ini kebalikannya ini, mudahnya seperti itu. Mudah mengingatnya adalah obat-obat parasimpatolitik efeknya akan berkebalikan dengan obat-obat parasimpatomimetik. Nah, jadi obat yang bersifat parasimpatolitik dia akan menghambat aktivitas dari sistem saraf parasimpatik. Sehingga tadi terjadi pelebaran pupil atau istilahnya adalah midriasis. Nah, kemudian terjadi penurunan sekresi asam lambung, ya kan? Kalau tadi kan terjadi peningkatan sekresi asam lambung. Sedangkan pada obat antikolinergik terjadi penurunan sekresi asam lambung. Nah, ini bermanfaat. Bermanfaat buat apa? Menangani gastritis atau menangani gastritis itu radang pada saluran lambung gitu. Kemudian terjadi pelebaran saluran napas atau bronkodilatasi ya kan. Tadi pada yang parasimpatomimetik kan terjadi bronkontriksi atau penyempitan saluran napas. Nah, kalau itu menjadi efek samping gitu, enggak hati-hati digunakan pada orang asma, sedangkan pada obat-obatan parasimpatolitik ini malah bermanfaat untuk menangani asma. Karena tadi salah satu efeknya adalah melebarkan bronkus atau bronkodilatasi. Kemudian dia juga menyebabkan relaksasi otot polos atau spasmolitik. Biasanya ini bermanfaat untuk obat mual muntah. Mohon maaf keliru, bermanfaat buat obat anti diare karena dia relaksasi otot polos. Kemudian menurunkan aktivitas sistem saraf pusat ya, dia berefek sedatif, mengurangi mabuk perjalanan, serta dia menyebabkan peningkatan denyut jantung atau menyebabkan takikardi. Nah, efeknya bisa kalian lihat juga di gambar sebelah kanan. Penggolongannya, jadi dia bekerja dengan antagonis muskarinik, ya kan? Karena dia tadi berlawanan. Kalau yang parasimpatomimetik dia agonis muskarinik, gitu. Kalau agonis itu biasanya efeknya sama, gitu. Kalau antagonis efeknya berlawanan. Jadi dia antagonis muskarinik, di mana mekanisme kerjanya adalah memblok atau berkompetisi dengan asetilkolin untuk menduduki reseptor muskarinik gitu pada saraf parasimpatik yang pasca ganglion. Dia dibedakan menjadi 3 menurut strukturnya, yaitu alkaloid beladon, contohnya atropin, hyoscyamin, skopolamin, dan homatropin. Kemudian ada zat amonium kuartener, yaitu propentelin, ipatropium, dan tiotropium. Ini biasanya yang buat asma, ipatropium, tiotropium. Nah, biasanya digunakan untuk terapi asma. Kemudian ada zat amin tersier, pirenzepin, flavoxat, oksibutinin, tolterodin, dan tropikamida. Nah, ini kita lihat efeknya. Penggunaannya ya, jadi obat-obat antikolinergik bisa digunakan pada midriatikum, sebagai midriatikum, jadi dia melebarkan pupil untuk mempermudah pada saat mau memeriksa bagian dalam mata, karena kan pupilnya membesar. Contoh obatnya atropin, homatropin. Nah, ini tadi digunakan untuk terapi asma sebagai pelebar saluran napas karena efek bronkodilatasinya, contohnya ipratropium dan tiotropium. Kemudian juga digunakan untuk anti mual, anti mabuk perjalanan karena tadi memberikan efek sedasi atau menyebabkan mengurangi mual dan muntah, contohnya adalah skopolamin. Kemudian spasmolitik atau pereda kejang otot dan kolik biasanya bermanfaat buat diare karena dia mengurangi spasmus dari saluran lambung, saluran empedu, dan organ urogenital. Contoh obatnya yang biasa digunakan adalah hyoscyamin dan butil skopolamin. Kemudian bermanfaat juga buat inkontinensia urin. Inkontinensia urin ini adalah kondisi di mana pasien nggak bisa menahan buang air kecil. Gitu. Jadi
spontan gitu. Kalau kita kan normalnya bisa menahan kalau pengen buang air kecil, tapi pada pasien inkontinensia urin ketika ingin buang air kecil dia nggak bisa nahan, sehingga nanti bisa berkemih sendiri gitu, meskipun belum sampai ke toilet. Nah, efeknya kontraksi spontan dan hasrat berkemih menjadi dikurangi. Contohnya adalah oksibutinin dan flavoxat. Kemudian untuk intoksikasi zat penghambat kolinesterase penggunaannya. Contohnya adalah atropin. Nah, ini tadi ya yang untuk mata menyebabkan ini gambarnya dan tempat dia bekerja tadi. Misalnya kan kalau homatropin, kalau masih ingat tadi dia menyebabkan midriaticum atau melebarkan pupil. Nah, ini ketika ini normal, ketika dikasih obat homatropin, maka pupilnya akan membesar. Ini bermanfaat kalau mau melakukan pemeriksaan pupil mata. Nah, kemudian ini tadi, nah ini obat-obatan asma, tiotropium dan ipatropium, ini dosisnya ya, 10 mili. Nah, biasanya diberikan secara inhalasi, nah perannya ke sini, ke paru-paru. Dia melebarkan pembuluh darah. Nah, kemudian ini tadi skopolamin. Nah, ini yang skopolamin ini tadi buat ini ya, anti mual. Kalau butil skopolamin untuk mengurangi kontraksi dari saluran lambung, saluran empedu, dan saluran organ urogenital. Butil skopolamin dan skopolamin. Nah, ini reseptor ya. Ini letak reseptor. Tadi reseptor muskarinik. Reseptor muskarinik itu ada 3, ada M1, M3, dan M2. Nah, kalau di jantung kan M2. Kalau di lambung ada M1, ada M3 ini. Kalau di bladder atau saluran urin dia M3. Nah, ini reseptor muskarinik tadi yang diduduki oleh asetilkolin untuk ketika diduduki dia akan aktif dan akan menghasilkan efek dari saraf parasimpatik. Nah, ini efek sampingnya ya. Efek sampingnya nanti berarti mirip dengan efek parasimpatomimetik gitu, yaitu mulut kering, terjadi retensi urin, takikardi kan atau detak jantungnya meningkat, kemudian terjadi konstipasi atau susah buang air besar, terjadi midriasis atau melebarkan pupil mata, dan terjadi pengeluaran keringat yang berlebih. Pada dosis tinggi terjadi gelisah, bingung, eksitasi, halusinasi, dan delirium. Oke, itu tentang obat-obat parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Kalau parasimpatomimetik tadi kerjanya sama seperti ketika efek parasimpatik diaktifkan, sedangkan kalau parasimpatolitik sama seperti ketika sistem saraf parasimpatik dinonaktifkan atau kerjanya berlawanan. Oke.